Mari saudara siapkan hati kita akan sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji berkatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Mari katakan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji berkatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji berkatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan, hai umatnya, tinggikanlah Yesus, sembah Dia, sebab Dia yang layak terima pujian. Masyurkan namanya, masyurkan namanya, ya Yesus. Mari katakan, sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji berkatamu, sembah dan puji
beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Malam ini Tuhan kami mau kembali belajar, kami mau kembali PA Tuhan pada malam hari ini. Tuhan tolong untuk hamba bisa mengajar, taruhkan hikmat juga pada hati kami semua, pada pikiran kami semua yang hadir di sini. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti, bisa memahami, dan bukan cuma kami mengerti, memahami, tapi ini juga bisa menambah iman kami Tuhan. Siapkan kami, hati kami, pikiran kami, lebih daripada apa yang dapat hamba katakan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami semua, menerangi saya, menerangi saudara-saudara kami semua yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan tentang kitab Wahyu. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya. Sebetulnya ini memang bagiannya Kak Son ya, pasal per pasalnya, tetapi kadang-kadang saya tambahin sedikit seperti beberapa, ya sebulan 2 bulan yang lalu ya, saya tambahkan misalnya tentang akhir zaman dan hari Tuhan, walaupun di situ lebih banyak bicara soal akhir zaman. Jadi supaya kita ngerti gitu, apa sih akhir zaman itu, kita banyak bicara soal tentang akhir zaman kan, tema akhir zaman di kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu adalah kitab apokalipsis ya. Nah, sekarang juga di sini saya mau bicara soal sebetulnya soal outline-nya kitab Wahyu. Kalau nggak ngerti garis besarnya kitab Wahyu, ntar bingung-bingung gitu. Dan juga saya akan bicara menjelaskan lebih dalam lagi tentang hari Tuhan. Hal yang dasar sekali yang harus kita pahami di sini adalah tentang genre, jenis ya. Kalau yang belajar sastra kayak Kristen gitu ya, ngerti ya, nggak asing lagi dengan istilah jenis-jenis sastra. Nah, di dalam Alkitab itu dibagi menjadi seperti ini. Di dalam Perjanjian Lama, genre itu dibagi menjadi Taurat, ya, law itu Taurat, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab hukum, kitab-kitab yang mendasari agama Yahudi. Kemudian sejarah, kitab-kitab sejarah, ya, di situ ada misalnya Yosua, ada Rut, ya, dan itu biasanya kitab-kitab sejarah ini gaya bahasanya tuh narasi, cerita. Nah, jadi kita nggak usah menafsirkan macam-macam. Kalau misalnya dibilang tingginya Goliat sekian kaki gitu ya, sekian feet gitu ya, sekian atau sekian hasta misalnya. Ya udah memang segitulah yang ditulis gitu. Misalnya entah kita misalnya percaya atau enggak, itu kan lain lagi ya. Masa sih udah segitu gitu ya. Itu kan lain lagi, itu kan namanya iman. Karena sebetulnya memang Alkitab itu bukan kitab sejarah yang seperti kita pahami sekarang. Gitu. Secara orang dulu menulis sejarah itu beda sama orang sekarang. Oke, lanjut lagi ya. Jadi yang kemudian adalah kitab-kitab puisi, kebijaksanaan, Amsal gitu ya, peribahasa. Nah, ini kitab-kitab nyanyian, kitab-kitab puisi itu ada juga genrenya di Perjanjian Lama. Nah, selanjutnya adalah kitab nabi-nabi. Nabi-nabi ini ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Besar kecil ini bukan berkaitan dengan badan mereka ya. Bukan berkaitan dengan bagaimana fungsi mereka, tetapi berkaitan dengan tebal tipisnya tulisan mereka. Nah, itu besar kecilnya itu di situ maksudnya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru, ya, kalau di Perjanjian Lama ada dasar pengajaran Yudaism itu dari Taurat, di Perjanjian Baru dasar pengajaran itu dari Injil. Nah, begitu juga kalau kita melihat kitab Injil ini juga bukan kitab sejarah, tetapi sebetulnya lebih kepada penekanan iman. Bukan maksudnya itu di luar sejarah ya, bukan. Tapi bagaimana mereka menulis pengalaman dengan Kristus. Nah, apakah misalnya yang si Matius ya mau nulis ini duluan, peristiwa ini duluan, terus kemudian Yohanes peristiwa ini ternyata belakangan, itu terserah si penulis mau menekankannya gimana. Jadi kronologinya itu bisa acak-acakan, tetapi bukan berarti peristiwa itu nggak ada.
Jadi penekanannya Matius, penekanannya Markus, penekanannya Lukas, walaupun misalnya ada kisah yang sama, penekanannya bisa berbeda. Maksud ditulisnya itu bisa berbeda. Ada kekasannya masing-masing. Nah, itu genrenya Injil di Perjanjian Baru. Kemudian ada satu kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Dan selanjutnya, kalau di zaman Perjanjian Lama, Tuhan memberikan pesan kepada umat itu menegur, gitu ya. Itu melalui nabi-nabinya. Tetapi kalau di Perjanjian Baru, Tuhan itu berbicara kepada umatnya itu melalui rasul-rasulnya. Dan itu juga bukan pewahyuan, gitu ya. Pewahyuan secara langsung seperti nabi-nabi, dapat nubuatan seperti nabi-nabi. Tetapi kalau ada kasus di gereja tertentu, di jemaat tertentu, mereka tanya sama rasul ya, mereka kirim surat sama rasul, ada kasus begini nih di kita. Jadi ini bukan berarti ya memang pasti dasarnya ini begini harus, bukan. Tetapi itu sih ada situasi yang melatar belakangi kenapa kok rasul itu sampai menulis surat seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu kenapa kok ada jawaban surat seperti ini. Jadi surat itu adalah jawaban atau teologi tugas gitu. Nah, jadi teologi tugas itu teologi yang dibangun. Jadi surat itu memiliki teologi, memiliki doktrin, memiliki pengajaran yang berdasarkan jawaban dari suatu permasalahan di tempat tertentu. Nah, kemudian yang terakhir di Perjanjian Baru ini ada namanya kitab Wahyu atau Apokalipsis genrenya. Sebetulnya di Perjanjian Lama juga dalam nubuatan nabi-nabi ini ya di Perjanjian Lama ada genre-genre apokalipsis, tetapi itu tidak satu buku khusus seperti Wahyu, tapi nyempil gitu ya. Jadi dari kisahnya misalnya di Nabi Daniel itu ada misalnya. Jadi Daniel cerita nanti di tengah-tengahnya itu ada apokalipsis. Yang banyak itu di Yoel ya, kitab Yoel itu. Kitab Apokalipsis juga di Perjanjian Lama. Nah, nabi-nabi itu bernubuat tentang masa depan dalam jangka waktu yang pendek akan terjadi. Jadi bukan masa depan yang sangat jauh gitu, bukan. Nah, tapi kalau Apokalipsis itu bisa bicara tentang masa depan yang jauh, termasuk kiamat, ya. Dan tulisan-tulisan tentang akhir zaman dan tentang kiamat. Akhir zaman ingat ya, jangan dipahami selalu tentang akhir dunia, akhir zaman itu ingat ya. Nah, kembali lagi, apokalipsis ini bukan hanya bicara tentang akhir zaman, bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan, yang akan segera terjadi, tapi juga peristiwa-peristiwa yang jauh terjadi. Memang nubuat juga bisa seperti itu, bisa. Tapi apalagi yang menjadi ciri bedanya? Ciri bedanya adalah apokalipsis ini menggunakan bahasa-bahasa simbolik yang fantasi. Kayak misalnya gini, di kitab Daniel itu ada misalnya ada singa sayapnya Raja Wali. Itu kan nggak ada makhluk seperti itu di dunia nyata tuh nggak ada. Nah, itu adalah sastra apokalipsis. Begitu juga di kitab Wahyu, kan banyak kayak fantasi-fantasi gitu ya. Kayak kita nonton film-film Hollywood gitu, film-film fantasi seperti itu. Kayaknya nggak ada gitu makhluk seperti ini. Nah, itu adalah kitab Apokalipsis, dan cara menafsir kitab Apokalipsis itu tidak bisa harafiah. Ya, memang ada bagian-bagian yang harafiah, ada. Tetapi tidak semuanya itu harus diharafiahkan, tidak bisa. Kita nggak akan ketemu artinya nanti. Kalau ketemu misalnya lambang-lambang yang seperti itu. Dan tidak bisa dialegoriskan. Tapi penafsirannya secara simbolik. Apa itu alegoris? Alegoris itu nafsirkan satu-satu. Misalnya, singa, sayapnya Raja Wali. Oh, sayap berarti ini. Singa berarti ini. Nah, tidak bisa satu persatu seperti itu. Ya, jadi harus maknanya itu apa yang ditangkap di situ. Ini simbol tentang apa. Nah, kitab Wahyu ini bukan kitab sejarah loh, bukan kitab sejarah. Jadi tidak kronologis. Jangan misalnya dianggap misalnya, oh setelah pasal 4 berarti kejadiannya adalah pasal 5, setelah kejadian pasal 5 nanti kejadian pasal 6. Ini bukan kitab sejarah, ini kitab nubuatan. Dan gini, dalam sastra-sastra Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, kan nggak ada tuh, zaman dulu tulisannya nggak ada tanda tanya, nggak ada tanda seru gitu. Nah, orang-orang Yahudi kalau menekankan sesuatu itu bisa diulang.
gitu. Misalnya saya baru baca nih ya dalam pembacaan Alkitab saya tentang Daud yang menangisi Absalom. Absalom, anakku, anakku, Absalom, Absalom gitu. Kalau saja aku yang mati menggantikan engkau. Nah, pakai kata Absalom, Absalom 2 kali. Itu bisa kalau kita tuh pakai tanda seru gitu. Nah, tapi karena zaman dulu nggak ada tanda baca, akhirnya diulang. Nah, itulah cara mereka menulis zaman itu. Ya. Demikian juga kalau ada pesan-pesan yang diulang dalam nubuatan, ada kata-kata yang diulang dalam Apokalipsis, itu berarti pesan itu menandakan ini penting. Ini sesuatu yang penting. Gitu. Atau tambah banyak diulang, tambah sangat penting. Gitu. Nah, yang harus diingat dalam kitab Wahyu ini, pesan teologisnya adalah mereka yang tahan dalam penderitaan dan setia akan mendapatkan ganjarannya. Tujuan, pesannya, intinya, maksud dari penulisan kitab ini itu ada di Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini adalah pesan penting. Ini tujuan dari surat ini ditulis. Jadi harus ingat, inilah intinya surat ini. Dan kalau kita lihat di dalam kitab ini ya, kitab Wahyu, seluruh kitab Wahyu ini, nanti itu ada kayak berlawanan arah misalnya. Ada yang jahat sekali, ada yang baik, ada yang umat yang setia, ada yang durhaka, terus penghukuman Tuhan, pukulan Tuhan begitu hebat, terus ganjaran Tuhan untuk orang-orang yang setia itu sangat mulia gitu. Jadi ada sesuatu hal yang begitu kontras gitu, begitu terbalik gitu antara orang-orang benar, antara kuasa Tuhan dan kuasa kegelapan kayak gitu. Semuanya tuh dikontraskan seperti itu. Nah, kalau di sini dikatakan ada penghiburan, ada pesan bahwa janji untuk orang-orang yang membaca dan mendengar dan menuruti, berarti juga sebaliknya tentu ada konsekuensi bagi orang-orang yang tidak mengindahkan pesan dalam surat ini. Oh ya, bagi teman-teman yang misalnya baru bergabung ya dan baru mengikuti pelajaran kitab Wahyu ini, supaya bisa mengikuti ya, karena kita ini sudah di tengah-tengah dan saya akan melewati beberapa hal yang sudah pernah diajarkan, hanya mungkin mengulang sekilas-sekilas saja, dan kalau teman-teman misalnya nanti nggak paham, teman-teman bisa melihat ya, masuk ke Google, masuk ke YouTube-nya Nine Discipleship ya, masuk ke YouTube Nine Discipleship. Kemudian nanti masuk ke sini ya. Masuk ke sini kitab Wahyu. Cari kitab Wahyu di Nine Discipleship. Nah, ini udah ada 14 seri. Jadi ini yang ke-15. Oke? Ya. Nah, jadi pelajaran kitab Wahyu ini udah banyak, dan kalau teman-teman nggak ngerti, bisa buka di situ, mulai dari Wahyu, pengantar Wahyu, Wahyu pasal 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, saya kembali ke presentasi saya ini. Nah, ini adalah surat dari Rasul Yohanes kepada 7 gereja. Jadi ada pesan penguatan di situ, ada pesan pastoral di situ. Ada pesan penggembalaan, makanya tadi dikatakan berbahagialah mereka yang setia gitu ya. Ada pesan untuk penguatan, untuk bertahan dalam penderitaan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung, apakah nanti kita akan mengalami penderitaan 3,5 tahun dan seterusnya, itu hanya simbol dan sudah dialami oleh gereja mula-mula selama 3,5 abad. Mereka mengalami penganiayaan di bawah rezim Romawi. Itu sudah terjadi, penganiayaan yang dahsyat yang tidak pernah terulang lagi itu sudah terjadi selama 350 tahun sampai keluarnya Edik Tesalonika. Itu sudah terjadi. Sampai Roma jadi agama Kristen, itu tahun 380. Agama Kristen menjadi agama resmi negara tahun 380. Orang Kristen dianiaya dari tahun 30 sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Tahun 30 sampai tahun 380 sampai Roma berubah jadi negara yang mewajibkan semuanya jadi agama Kristen. Itu 3,5 abad dan itu diwakili oleh 3,5 tahun ya. Jadi sudah nggak perlu tanya-tanya lagi kapan penderitaan itu terjadi. Sudah ada ditulis di 7 jemaat itu tadi. Makanya boleh lihat lagi ya YouTube-nya Nine Discipleship yang tadi. Wahyu itu udah ada 14 seri. Misalnya Antipas itu disiksanya kayak gimana, mengerikan sekali.
Saudara bisa belajar bagaimana Antipas disiksa, dan sekarang nggak ada kayak siksaan kayak gitu. Sekarang itu dikit-dikit hak asasi, ham gitu ya. Zaman dulu itu diizinkan di dalam dunia yang masih barbar seperti zaman dulu ya. Nah, termasuk di dalamnya itu ada pengajaran atau doktrin, selain surat pastoral ada pengajaran, ada doktrin dan sejarah kerajaan Allah. Oke, ditulis di sekitar tahun ya, bukan ditulis selama tahun 8196, bukan sekitar tahun antara tahun 81 sampai 96, entah kapan, entah, tapi sekitar tahun ini, bukan selama 81 sampai 96, bukan selama 15 tahun, bukan. Ya. Genrenya, jenis rasanya apokalipsis, penuh simbol, misteri di masa depan. Memang nubuatan, tapi nubuatan yang aneh gitu ya, bukan nubuatan yang gamblang, tetapi nubuatan yang misteri. Nah, di sini ada gulungan kitab termaterai. Apa itu termaterai? Itu adalah lambang, kalau ada materainya ada 7, itu adalah lambang surat wasiat bagi ahli waris yang sah, dan harus ada 7 orang saksi yang sah menurut hukum yang bisa membuka itu. Dan gulungan kitab itu berarti peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam sejarah dunia. Ini sudah kita bahas juga ya. Jadi saya ininya cepat aja. Nah, jadi gulungan kitab termaterai itu artinya adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam sejarah dunia. Materai itu artinya kan tersegel, nggak bisa dibuka. Kalau nggak ada ahli waris yang berhak, nggak bisa dibuka. Nah, artinya gini, segala peristiwa sejarah ini nggak bisa terjadi kalau secara hukum nggak ada yang berhak membukanya. Nah, tapi Tuhan Yesus berhak. Dikatakan di dalam kitab Wahyu, anak domba yang sudah disembelih itu berhak menerima wasiat sebagai ahli waris yang sah. Artinya dengan membukanya, dia berhak membuka surat yang termaterai itu, artinya Tuhan Yesus berhak untuk mengubah sejarah dunia ini. Ya, ini dikatakan di Wahyu 5 ayat 9. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa sih aturannya mesti Tuhan Yesus disembelih dulu gitu ya, dalam arti disalib dulu, terus udah gitu baru dia berhak. Kalau nggak begitu nggak berhak. Nah, ya karena Tuhan itu walaupun dia adalah yang berdaulat penuh, punya kuasa penuh, dia nggak sewenang-wenang, dia bukan Tuhan yang seperti orang gila, suka-suka sendiri, nggak bisa ditebak, bukan, tapi dia punya tatanan yang dia buat sendiri dan dia tunduk kepada apa yang dia buat itu. Artinya gini, dia punya integritas. Kalau dia udah bilang A, ya A, dia lakukan. Walaupun misalnya kalau kita ya bilang A, janji A, kita bisa berkelit, nggak dipenuhi deh. Kayak misalnya waktu Amber Heard cerai sama Johnny Depp, gitu kan dia nuntut $7 juta tuh. Tapi $7 juta dia mau sumbangin sama rumah sakit dan sama yayasan gitu. Ternyata yang disumbangin belum segitu. Nah kan, kalau manusia kan bisa gitu kan, sumpah-sumpah sendiri, bikin-bikin aturan sendiri, terus nggak dilakukan gitu. Nah kalau Tuhan itu enggak, dia bikin aturan dan dia tunduk pada dirinya sendiri yang buat aturan, dan dia tunduk pada aturan yang dia buat sendiri. Artinya dia bisa mengendalikan diri. Kalau manusia nggak bisa mengendalikan diri, mau ngomong apa, besok melakukan apa, nggak bisa mengendalikan diri. Tuhan itu penuh integritas, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan dia bisa dipercaya, artinya dia bisa dipercaya, orang nggak bisa dipercaya. Isuk bele, bengi tempe gitu ya. Nah, kalau Tuhan nggak seperti itu. Jadi Tuhan itu Allah yang bukan sulit ditebak, dia Allah yang berdaulat, suka-suka sendiri, enggak. Justru dia punya tatanan. Nah, setelah dunia ditebus, maka Tuhan Yesus berhak mengubah sejarah dunia ini menurut rancangan Bapa. Dasarnya ini di sini. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu menyala. Ya, Tuhan Yesus ingin supaya bumi ini jadi tempat yang tidak nyaman, supaya orang-orang itu memindahkan hati mereka ke surga. Kalau iblis ini pengen menjadikan bumi ini kerajaannya, ingin memiliki bumi ini dan menjadikan bumi ini kerajaannya. Nah, kalau Tuhan enggak, karena ini bumi ini sudah semakin rusak, bumi ini terkutuk, maka Tuhan menggoncangkan bumi ini supaya manusia enggak betah di bumi dan memindahkan hati mereka ke surga. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi? Bukan, kataku. Bukan damai, melainkan pertentangan. Loh, Tuhan kan Raja Damai. Iya, Raja Damai bagi manusia yang berkenan kepadanya. Raja Damai bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di Perjanjian Lama juga ada kuda-kuda, ya, ada kuda-kuda. Tetapi kuda-kuda ini katakan gini, perhatikan ayat 11,
Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan damai. Nah, Tuhan Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi, membuat bumi tidak damai. Bumi tenang dan damai di bawah pemerintahan iblis bagi orang-orang yang pengikutnya dia. Tapi buat orang-orang yang mengikut Tuhan, bumi menjadi nggak damai. Tetapi dibalik sama Tuhan keadaan itu. Nah, sekarang kita hidup di dunia yang digoncangkan, tapi kalau kita ikut berpegang pada kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka hidup kita tenang. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tenang. Kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh, Tuhan itu pegang kontrol. Apapun yang terjadi, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Misalnya, tiba-tiba punya masalah di dalam rumah tangga, punya masalah di dalam ekonomi, punya masalah di dalam sakit penyakit, tetapi kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kita percaya, aku percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, itu pun baik buatku. Aku tidak mencurigai Tuhan. Nah itu, kalau kita berpegang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan kita semakin menantikan Tuhan, semakin menantikan langit dan bumi yang baru. Nah, di sini ayat 11 ya, berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami menjelajahi bumi, sesungguhnya bumi itu tenang, bumi itu aman. Tapi malaikat Tuhan itu malah protes. Katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai. Bumi tenang, bumi aman, malaikat Tuhan kok protes. Ya memang, karena aman dan tenangnya itu di bawah pemerintahan iblis. Ya, boleh lihat lagi YouTube yang terakhir tentang akhir zaman. Ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke perbandingan. Ini juga sudah saya jelaskan ya. Jadi saya mau cepat. Tapi ini semua nanti berkaitan ya. Makanya saya ulang sedikit. Lihat, di sini kalau kita bahasanya kitab Wahyu ya, bahasanya kitab Wahyu, lihat bahasa simbol. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ini pun dipakai di tadi ya, di sastra apokalipsis ini yang Zakaria ini ada bagian apokalipsisnya ini seperti ini ya. Dan ini dipakai di kitab Wahyu. Ya, kuda putih. Loh, kuda putih, apa sih kuda putih itu? Oh, berarti ini adalah lambang, ya. Kuda putih itu lambang. Nah, orang yang menungganginya memegang sebuah panah, tapi sebetulnya bahasa aslinya ada sebuah busur. Padanya dikaruniakan mahkota, ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini adalah lambang dari Injil Kerajaan Allah yang akan diberitakan di seluruh dunia dan mengubahkan dunia ini, ya, menjadi kesaksian semua bangsa. Nah, ini adalah artinya gerakan kekristenan yang dimulai dari kemenangan Yesus Kristus. Sejak Tuhan Yesus menang atas maut, disalib, mati, bangkit, kemudian diteruskan ke gerakan ini rasul-rasul, kegerakan ini mendunia. Ini artinya kuda putih. Ya. Jadi ingat ya, ini bahasa lambang ya. Dan lambang itu nggak bisa diterjemahkan satu persatu. Oh, misalnya ini orang menungganginya, siapa ini orang ini? Nah, kita nggak ngambil yang orangnya itu apa. Ya, jadi kita tidak menerjemahkan secara detail satu persatu, tetapi maknanya apa? Oke, sekarang ini kan bicara 7 materai ya. Materai yang kedua. Materai yang kedua kuda merah padam, dan ini adalah tentang peperangan ya. Di Matius saya compare lagi, misalnya ini Tuhan Yesus menubuatkan di dalam Matius 24. Jadi semuanya ini saya ambil, saya compare dengan Matius 24. Apa yang di Wahyu 6 ini saya compare dengan Matius 24. Ya. Kuda merah padam. Ya, orang yang menungganginya dikarunia kuasa untuk mengambil damai sejahtera, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, ini adalah peperangan dalam berbagai bentuk, bukan hanya perang antar bangsa, tapi juga konflik-konflik kebencian dan sebagainya. Kemudian kuda yang ketiga, kuda hitam. Ya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Secupak gandum sedinar itu upah 1 hari. Jadi 1 hari cuma bisa beli gandum untuk makan sekeluarga. Udah nggak bisa beli apa-apa lagi.
nggak bisa beli baju, nggak bisa beli sepatu, nggak bisa beli rumah, nggak bisa nabung, nggak bisa beli lauknya bahkan. Dan 3 cupak jelai sedinar. Jelai ini pakan yang lebih rendah kualitasnya daripada gandum dan biasanya untuk ternak. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini lambang dari kemewahan. Ya, mahal, barang mahal. Nah, di situ adalah akan ada kelaparan artinya. Kelaparan, kemiskinan, dan juga ada kesenjangan sosial. Di bumi ini semakin sulit, keadaan perekonomian semakin sulit, gitu ya. Orang semakin susah, tetapi juga orang yang kaya banget juga banyak. Ya, terjadi kesenjangan sosial. Nah, kemudian kuda yang keempat, Wahyu 6 ayat 7 dan 8, ini kuda hijau kuning. Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dia diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Sampar di situ bukan penyakit sebetulnya, tetapi dalam bahasa aslinya adalah maut. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia diterjemahkan penyakit sampar, sebetulnya bukan penyakit sampar tetapi maut, thanatos, ya. Nah, ini bicara soal Mesias palsu, nabi palsu, dan pengajaran-pengajaran sesat. Oke. Yang sudah ngikutin pelajaran-pelajaran lalu, ini udah dimengerti ya. Nah, materai yang kelima, ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, ini adalah bicara soal penganiayaan. Penganiayaan secara fisik sudah terjadi. Ya, dari tahun 30 sampai tahun 380. Oleh karena itu, Rasul Yohanes memberikan surat kitab Wahyu ini ya, surat ini kepada 7 jemaat untuk menguatkan mereka yang waktu itu sedang dianiaya hebat. Tetapi bukan berarti kita nggak punya bagian nih, enjoy aja, kita nggak akan dianiaya. Iya, masih aniaya masih terjadi di sedikit tempat di dunia ini, bukan di banyak tempat di dunia kekristenan, bukan, tetapi di sebagian kecil justru kekristenan masih ada aniaya, di mana antikristus berkuasa. Nah, tetapi bukan berarti kita yang di tempat di daerah di mana kita itu punya kebebasan beragama, kebebasan beribadah, itu bebas dari konsekuensi ini, bukan, ya. Kita kalau tidak dianiaya secara fisik, kita harus menganiaya daging kita sendiri. Itu bagian kita. Kita menganiaya keinginan daging kita, kita mematikan. Seperti yang Paulus ajarkan di dalam kitab Roma dan di dalam surat-suratnya yang lain, ya. Paulus ajarkan kamu jangan hidup daging, kamu mematikan dengan roh, kamu mematikan dagingmu, gitu. Nah, ini juga di sini dikatakan sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Artinya Tuhan itu menunggu, ya. Tuhan itu menunggu orang-orang yang betul-betul seperti perawan suci. Bukan cuma mereka yang martir itu mereka yang mati secara fisik, tapi juga orang-orang yang martir dalam arti mati daging. Menjadi kesaksian, martir itu kan saksi ya namanya ya. Nah, ini diperlukan jumlah yang genap, orang-orang yang betul-betul hidup kudus, hidup suci, mematikan daging sama sekali, itu diperlukan untuk menantikan kedatangan Tuhan, untuk sampai Tuhan datang itu artinya ada jumlah yang Tuhan tunggu. Jumlahnya berapa? Apakah 144.000 secara harafiah? Saya nggak tahu gitu. Apakah itu bisa diharafiahkan? Tapi saya kira itu simbol, karena kitab Wahyu ini bicara simbol. Tapi kalau mau ada yang harafiahkan itu, ya terserah gitu. Ya saya percaya itu adalah simbol. Hanya dalam simbol itu memang ada jumlah genap yang dinantikan. Nah, materai yang keenam ya, materai yang keenam. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi
Bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila ia digoncang dengan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Nah, coba fokus perhatikan mulai dari sini ya, karena yang lain-lain itu ulangan-ulangan, tapi yang ini saya mau lebih gali lebih dalam. Saya mau ajarkan lebih lagi buat saudara-saudara semua. Nah, nubuatan ini hampir sama dengan di sebelum-sebelumnya ya, pernah ditulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka mata yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nah, ini persis seperti yang ditulis di dalam Yoel pasal yang kedua. Dan Yoel pasal yang kedua itu bicara tentang hari Tuhan. Bicara tentang hari Tuhan yang datang bagi semua orang. Yoel 2 ayat yang ke-31, Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap tanda Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, apa yang tadi Christine bacakan itu dikutip persis oleh Rasul Petrus di Kisah Para Rasul. Persis. Tetapi yang di Yoel ini konteksnya apa? Kalau kita mundur ke ayat 1, ya tadi kan Christine bacakan ayat 28, itu kalau kita mundur ke ayat 1 dikatakan gini, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Suatu hari yang gelap gulita, kelam kabut, suatu hari berawan kelam pekat seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Nah, Yoel ini sastra apokalipsis juga. Jadi pakai simbol juga, dan simbolnya itu kadang-kala simbol yang di dunia realitas ini sekarang itu di dunia nyata itu nggak pernah ada gitu. Gimana ya? Kelam kabut, terus bulan jadi merah kayak darah gitu. Terus pohon ara menggugurkan buahnya kayak gitu. Bintang-bintang berjatuhan seperti pohon ara. Nah, itu kok kayaknya terlalu berlebihan ya. Memang seperti itulah gaya bahasa apokalipsis. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah ini bicara soal apa? Kalau Petrus katakan ini adalah soal kepenuhan Roh Kudus, soal Pentakosta. Ini soal Pentakosta. Loh, kok bisa sih? Kayaknya nggak nyambung gitu kata-katanya. Nah, kalau kita pahami hari Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu apa? Hari di mana Tuhan menyatakan kekuatan kemuliaannya. Baik itu bagi kelompok tertentu, entahkah itu umatnya yang baik, ataukah bagi musuh-musuh Tuhan, orang-orang jahat, ya, bagi kelompok tertentu itu yang mana? Yang baik atau yang jahat? Dua-duanya. Hari Tuhan menyatakan kekuatan dan kemuliaannya. Tentu bagi orang yang baik Tuhan datang sebagai penolong, sebagai penyelamat. Tapi bukan buat orang yang jahat Tuhan datang sebagai hakim yang menghukum, yang menggebuk gitu. Nah, hari Tuhan juga itu bisa berlaku secara parsial, ya, penghukuman misalnya
untuk bangsa tertentu ataupun universal. Nah, misalnya Yesaya 13 ini ayat 9 sampai 11. Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan yang di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Nah, Tuhan datang dengan hukuman yang mengerikan gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya di 13 ayat 1 dan ayat 17, ini adalah hukuman Tuhan atas bangsa Babel melalui orang Madai. Orang Madai itu adalah orang Media Persia. Jadi Media Persia ini dihukum Tuhan untuk menghukum Babel. Kenapa? Karena Babel sudah dianggap jahat terhadap orang Yehuda gitu. Padahal Babel juga dipakai Tuhan untuk menghukum Yehuda gitu. Jadi ya kembali ya bahwa hari Tuhan itu adalah apa? Tergantung orangnya. Kalau orang itu baik, hari Tuhan adalah hari keselamatan di mana Tuhan itu akhirnya membela mereka. Tapi kalau orang itu jahat, nah Tuhan datang sebagai penghukum, sebagai hakim yang menetapkan hukuman. Karena itu penggambaran hari Tuhan di Perjanjian Lama itu terkesan mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena Tuhan itu maha dahsyat dan tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau udah hari Tuhan, wah Tuhan itu datang dengan segenap kemuliaannya, segenap kuasanya, dan kita ini cuma debu gitu, mau bisa apa? Itu pukulan Tuhan itu maha dahsyat buat musuh-musuhnya. Nah itulah penggambaran hari Tuhan yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama. Dan itulah yang dipakai tadi di Wahyu pasal 6. Nah, kalau di Perjanjian Baru memang hari Tuhan itu bisa jadi hari Minggu, bisa jadi ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi terminologi hari Tuhan yang dipakai di Perjanjian Lama ini bukan lagi seperti itu, tidak lagi dipakai sebagai hari Tuhan seperti di Perjanjian Lama, ya. Tapi Yohanes ini kan ngerti. Yohanes ini kan orang Yahudi. Yohanes ini kan baca kitab-kitab itu. Dan dia punya konsep, oh hari Tuhan itu nanti terjadi, yaitu hari penghakiman. Hari penghakiman, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, itulah yang terjadi di mana hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu orang-orang Kristen akan dibela, akan diselamatkan, dan musuh-musuh orang Kristen akan dihabisi. Itu pesan dalam kitab Wahyu, kembali lagi, bahwa ada pertolongan sebetulnya, ada penghiburan. Pada akhirnya umat Tuhan itu akan menang bersama-sama dengan Yesus. Tapi sebelum itu terjadi, bertahanlah. Seperti aku sudah menang, kamu pun menang. Seperti aku sudah menderita, kamu pun harus menderita. Itu pesan intinya tuh selalu terkandung. Dari pasal ke pasal itu selalu ada. Dari bagian per bagian itu selalu ada pesan-pesan seperti itu. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Dan itu juga dikutip lagi gitu ya. Jadi selain di Wahyu 6 ayat 12, di Yoel 2 ayat 31, di Matius 24 ayat 29 itu juga dikutip lagi. Mungkin kalau dibacakan satu-satu nanti terlalu panjang ya. Tapi kita sudah tahu bahwa ini yang terjadi ya, dan ini mengacu kepada hari kiamat, hari pengadilan akhir. Nah, saya compare nih. Ini persis sekali dikutip oleh Rasul Petrus, ya. Apa yang dinubuatkan dalam Yoel 2 itu persis dikutip oleh Rasul Petrus. Tetapi bukan hanya Petrus saja yang mengutip ini. Matius juga ngutip ini. Matius ngutip, Markus ngutip dari mana? Dari perkataan Tuhan Yesus. Dan itu diulang lagi di kitab Wahyu. Dan ini bicara soal hari Tuhan. Kalau Perjanjian Lama itu memahami hari Tuhan, Tuhan datang untuk membalaskan musuh-musuhnya, maka konsep yang sama itu pun mereka ambil. Kedatangan Tuhan di Perjanjian Baru itu kan 2 kali. Kalau Perjanjian Lama mereka memahami kedatangan Tuhan itu 1 kali. Kedatangan Mesias itu 1 kali. Sudah selesai. Tapi orang Perjanjian Baru memahami kedatangan Tuhan itu kedua kali. Maka oleh karena itu ketika Roh Kudus turun, Tuhan Yesus naik, ya, dan kehadiran Allah itu dinyatakan bukan lagi dalam manusia Yesus Kristus, tapi dalam kehadiran Roh Kudus,
maka itu dianggap juga itu adalah hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan yang pertama. Ketika Tuhan Yesus lahir, iya, tapi pemenuhannya adalah di dalam Roh Kudus ini. Ya, jadi itu adalah satu rangkaian peristiwa sebetulnya. Kelahiran Tuhan Yesus, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kemudian kenaikannya ke surga, dan turunnya Roh Kudus, itu dianggap sebagai satu rangkaian peristiwa kedatangan Tuhan yang pertama. Dan kemudian kedatangan Tuhan yang kedua sebagai hakim. Ya, kalau pertama adalah penyelamat untuk menebus dosa manusia, untuk mengubahkan manusia menjadi kembali kepada rancangan yang semula, untuk menolong manusia mengalahkan dosa, mengalahkan kodrat dosanya. Kedatangan yang kedua adalah sebagai hakim. Nah, jadi relevan kalau ternyata ini dikutip sebagai ketika hari raya Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, artinya kedatangan yang pertama, dan dikutip lagi di kitab Wahyu di Matius 24 sebagai nubuatan kedatangan Tuhan yang kedua, karena sama-sama hari Tuhan. Yang pertama hari Tuhan ketika Roh Kudus turun, Tuhan datang, Roh Allah datang. Yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sama-sama kan hari Tuhan. Jadi relevan. Di ayat Kisah Rasul 2 ayat 22 dikatakan gini. Jadi Rasul Petrus itu mengutip Yoel ya ayat 17, 18, 19, 20, 21, dia mengutip Yoel. Dan kemudian di ayat 22 dikatakan, "Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Yang aku maksudkan adalah kedatangan Mesias, kedatangan Kristus, hari Tuhan, Mesias yang dinantikan." Ya. Seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, di sini dikatakan, oh, hari Tuhan itu ada mujizat-mujizat nih. Aku akan mengadakan mujizat di langit, mujizat di bumi, darah dan api, gumpalan asap. Ternyata itu adalah mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu menurut Rasul Petrus. Ya, jadi kan penggambarannya kadang memang lebay gitu kan, sastra apokalipsis ini kan, mujizat di langit, mujizat di bumi, gumpalan asap. Apa? Ternyata ada Roh Kudus yang turun sebagai lidah-lidah api. Ya, dan mujizat-mujizat itu ya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudus turun dan mereka juga bisa melakukan mujizat-mujizat. Oh, begini toh ternyata simbolnya itu. Paham ya? Bagaimana sastra apokalipsis itu kadang-kadang bunyinya itu tidak seperti yang kita sangka gitu ya, bunyinya tuh wow gitu. Ternyata oh gini tuh artinya gitu. Oke. Nah, Wahyu 6 ayat 13 di sini katakan lagi, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang dengan angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini adalah kutipan dari Yesaya 34 ayat 4 dan 5. Segenap tentara langit akan hancur, langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, seperti gugurnya pohon ara. Tapi ini bicara soal apa? Soal hukuman Tuhan terhadap bangsa Edom. Ya. Waduh, bangsa Edom dihukum dengan jatuhnya bintang-bintang. Kan kayaknya tuh lebay amat ya, bangsa yang kecil terus digebukin sama bintang-bintang gitu, meteor bintang itu kan segede matahari. Ya memang seperti itulah sastra apokalipsis. Ini adalah hukuman Tuhan buat hari Tuhan buat bangsa Edom. Penggambarannya itu seperti itu. Nah, ini juga dikutip di dalam Matius 24 ayat 29, 30, 31. Oke, saya lanjutkan lagi. Coba kita lihat paralelismenya. Ya, 7 materai ini paralelismenya menurut kitab Wahyu. Ini adalah kedatangan Mesias dan kemenangan Injil. Ini Matius 24 ayat 14. Ya, ini ada peperangan. Ya. Yang ketiga kuda hitam, ada kelaparan. Ini juga ada kelaparan menurut kitab Matius. Kuda hijau ada antikristus, penguasa kerajaan maut. Ini ada manusia durhaka, pembinasa keji, penyesat, Mesias, dan nabi palsu. Di materai yang kelima ada mesbah jiwa-jiwa, yaitu adanya aniaya, baik itu aniaya fisik maupun kita yang harus menganiaya daging kita. Ya, orang percaya akan dibenci, diserahkan, dipaksa, dan dibunuh. Ya, secara fisik seperti itu. Tapi secara psikologis gimana?
Sekarang dunia menawarkan yang terbalik gitu. Dunia mencintai kenikmatan. Orang percaya harus membunuh. Bukan berarti kita misalnya hidup berasketis ya, nggak kawin, puasa terus, bukan seperti itu. Terus pakai baju yang compang-camping, bukan berarti seperti itu. Tetapi kita tidak hidup menurut cara berpikir dunia ini. Kebalikan semuanya. Nah, orang percaya yang seperti itu mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan ini sebetulnya relatif loh. Relatif harinya. Itu juga kita ikut ambil bagian untuk apakah kita mau mempercepat kedatangan Tuhan atau enggak. Manusia itu ikut ambil bagian dalam suatu sejarah kerajaan Allah ini yang luar biasa kan. Kita dikasih bagian sama Tuhan untuk mempercepat kedatangannya atau enggak gitu. Kita ikut jadi menentukan. Ini bukan saya ngomong, ini 2 Petrus 3 ayat 12. Kamu yang mempercepat. Kata mempercepat itu artinya relatif, bisa cepat, bisa lambat, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat kan, relatif. Kalau kita hidup suci dan saleh, kita mempercepat kedatangan Tuhan. Dan di Wahyu 6 tadi dikatakan perlu jumlah yang genap. Jadi ada jumlah tertentu yang ditunggu Tuhan. Tuhan nunggu jumlah tertentu. Nah, masalahnya kita mau ikut ambil bagian di situ atau enggak? Nah, Wahyu 6 ya yang tadi yang bulan menjadi darah, matahari gelap ya, gempa bumi ini digambarkan seperti ini di dalam Wahyu 6 itu juga dikutip dalam Matius 24 ayat 29. Artinya apa? Kak Son pernah katakan ini adalah malapetaka kosmis. Jadi bumi ini dalam proses penghancuran. Sejak manusia jatuh dalam dosa, penghancuran terus-menerus. Dan apa yang ditulis dalam materai ke-6, itu diulang lagi di dalam materai yang ke-7. Nah, ini makanya judul saya ini 777. Ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan. Dan itu sebetulnya paralel, diulang. Kenapa diulang? Penegasan betapa pentingnya peristiwa ini akan terjadi dan akan segera terjadi, dan peringatan bagi mereka yang baik maupun yang jahat gitu loh. Ya, buat yang baik, wah, ini penghiburan. Akan ada hukuman buat orang-orang yang ngejahatin saya. Buat orang jahat ini peringatan, awas kamu ya. Lihat, hukuman Tuhan akan datang dengan segenap kuasanya, kamu akan dikebukin. Kamu akan dihukum dengan luar biasa. Nah, materai yang ke-7 ya, ini adalah sama pengulangan seperti yang ada di materai yang ke-6 sebetulnya. Ya, materai yang ke-7 itu adalah jembatan ke-7 sangkakala. Pembukaan ke-7 sangkakala. Begitu materai ke-7 dibuka, 7 malaikat itu dikasih lagi 7 sangkakala. Anak domba Allah itu membuka materai yang ke-7 dan 7 malaikat diberikan 7 sangkakala. 7 sangkakala itu 7 malapetaka dan 7 cawan murka Allah. Nah, ini adalah betul-betul hukuman atas bumi ini. Jadi materai yang ke-7 ini adalah berbagai tanda yang dahsyat menjelang hari Tuhan. Pertanyaannya di ayat yang terakhir itu ya, Wahyu 6 ayat yang ke-17, penutup dari 6 materai ini, ya, dikatakan gini, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kan ini hari Tuhan itu di perjanjian lama kan digambarkan ya, murka Tuhan atas Babel, wah Tuhan datang dengan segenap kuasanya. Murka Tuhan atas bangsa Edom, gitu. Yang tadi saya kutip, saya jadikan contoh cuma 2 aja ya, atas bangsa Babel, atas bangsa Edom. Ada juga murka Tuhan atas orang Israel, atas orang Yehuda. Bahasanya hampir mirip. Nah, murka Tuhan atas bangsa Edom, terus ada bintang-bintang menggugurkan seperti itu, ada langit jadi gelap, itu bahasa-bahasa yang luar biasa. Nah, ketika Tuhan murka, di sini ditanyakan pertanyaannya di Wahyu 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Siapa yang dapat bertahan? Ini pertanyaan, suatu pertanyaan. Siapa yang bisa bertahan melawan murka Allah semalam? Ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus menunjuk kepada bait Allah di Matius 24, itu lihat bait Allah itu akan runtuh semuanya. Murid-muridnya itu kira
ya, bahwa keruntuhan bait Allah adalah kiamat. Akhirnya dia nanya, kapan itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu? Nah, Tuhan Yesus juga nggak langsung jawab kiamat itu kapan, tapi kasih tanda-tandanya, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-13, ya, memang ini akan terjadi, ada aniaya, ada ini, ada nabi palsu dan seterusnya. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya itu akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang yang setia kepadaku, ya, dia akan selamat. Ini yang menjadi pesan kitab Wahyu. Di Wahyu pasal pertama tadi kan, inti pesan kitab Wahyu juga sama sebetulnya ini. Jadi kita akan berputar-putar di sini terus. Sesederhana itu pesan Tuhan di dalam kitab Matius. Sesederhana itu pesan para rasul di dalam surat-suratnya. Bertahanlah, bunuhlah dagingmu, ayo setialah. Sesederhana itu sebetulnya pesan dalam kitab Wahyu. Walaupun bahasanya rumit, jelimet, ternyata kalau kita ngerti, oh ternyata wajar-wajar aja ya kalau pakai bahasa yang lebay, bahasa yang misteri, bahasa yang dilebih-lebihkan gitu. Oh ternyata ya memang seperti itulah genre apokalipsis di dalam perjanjian lama juga. Ngehukum Edom aja mesti bintang-bintang berguguran, kan enggak juga gitu kan ternyata. Tapi bahwa Tuhan itu mencurahkan murkanya kepada bangsa Edom dan bangsa Edom tidak bisa bertahan, buktinya memang enggak ada lagi sekarang bangsa Edom yang musnah. Seperti itulah ternyata ketika Tuhan murka gitu, kita pasti nggak akan tahan pada murkanya. Nah, ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, di Matius ini juga dikatakan ada itu semuanya, ya, semua kejadian-kejadian itu, ada perang lah, ada kedurhakaan lah, pindah agama lah, segala macam. Nggak usah aneh deh, nggak usah heran, nggak usah, wah si ini pindah lagi, si ini pindah agama, oh si ini jadi Kristen, oh si ini jadi pindah dari Kristen. Nggak usah heran, nggak usah lebay gitu. Ya, kenapa? Semuanya itu harus terjadi. The beginning of the birth pain. Permulaan sakit bersalin yang tambah lama tambah hebat. Baru permulaan, menjelang lahirnya zaman baru. Orang sakit bersalin kan tambah lama, tambah hebat kan sakitnya. Tetapi setelah brojol anaknya, wah sakitnya ini udah hilang semua. Nah kita pun seperti itu. Kita dalam mengikut Tuhan, tambah lama tantangan kita tambah besar. Tambah lama tambah besar. Tuhan akan terus murnikan kita. Tuhan terus murnikan kita. Oh kita sudah selesai nih. Misalnya kita punya kelemahan di mulut, suka ngomongin orang. Tuhan akan sikat kita di situ, gosok kita di situ sampai kita mengkilap, sampai mulut kita udah nggak lagi ngomongin orang. Nanti digarap lagi, yang suka sakit hati, mulut kamu udah selesai ya, tapi hati kamu belum selesai, kamu belum bisa mengampuni. Digosok lagi sama Tuhan. Nah itu kan tambah lama kok nggak selesai ya Tuhan. Tuhan bilang iyalah, kalau udah selesai kamu nggak ada di sini, kamu sudah aku angkat seperti Henok gitu ya, alias game over kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kita kok ikut Tuhan tambah lama tambah susah ya, nggak usah dipertanyakan. Kalau tambah lama tambah nggak susah, nggak banyak tantangan gitu ya, enjoy aja, itu yang harus bertanya-tanya. Jangan-jangan kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini, jadi kita enjoy di dunia ini gitu. Udah lupa sama rumah Bapa di surga, udah lupa sama Tuhan Yesus. Nah masalah justru itu. Oke. Kemudian kita lanjut dari Wahyu 6 sudah selesai, di Wahyu 7. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri ke 4 mata angin penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suaranya yang kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi 6 materai sudah dibuka. Materai ke-7 belum dibuka nih. Kan dari materai 1 sampai 6 tuh deng. Materai 1 buka, ini muncul. Materai 2 buka, ini muncul. Materai 3 buka, ini muncul. Langsung kan beng gitu kan. Materai ke-6 udah dibuka nih.
Materai ke-6 udah dibuka, wah terjadi sesuatu yang hebat seperti hari Tuhan gitu ya di dalam perjanjian lama. Siapa yang dapat bertahan? Terus kita lihat di kitab Matius, yang bertahan adalah orang yang setia sampai kepada kesudahannya. Nah, tapi itu belum kesudahannya loh, kata Tuhan Yesus. Belum kesudahannya loh. Injil kerajaan Allah ini harus diberitakan. Kamu harus menjadi saksi. Kamu harus memperagakan hidupku. Barulah setelah itu, setelah kamu jadi saksiku, kamu yang mau jadi martir-martir, yang harus dibunuh, yang nggak harus dibunuh secara fisik, kamu harus membunuh dagingmu sendiri. Barulah setelah itu tiba kesudahannya. Barulah setelah genap jumlahnya tiba kesudahannya. Jadi materai ke-6 udah dibuka, tiba-tiba di pasal ke-7 ini bukan materai yang ke-7, tapi seolah-olah ada cerita lain yang nggak nyambung. Nah, nanti saya jelaskan supaya ngerti outline-nya kitab Wahyu. Kalau udah ngerti outline-nya gampang banget gitu. Oh, ngerti jadinya. Nah, ya. Ada 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi dan mereka menahan ke-4 mata angin di bumi. Entar dulu, kegerakan angin berhenti dulu gitu. Berhenti dulu, stop dulu. Kenapa? Jangan diterusin. Materai ke-7 jangan dibuka dulu. Jangan diterusin dulu. Kenapa jangan diterusin? Sebab ada orang-orang tertentu nih yang harus dimateraikan, yang nggak boleh dirusak nih. Dan Kak Sony sudah jelaskan. Siapa yang dimateraikan itu? 12.000 dari Ruben, 12.000 dari Simeon, 12.000 dari Gad, ya. Nah, ternyata yang di dalam kitab Wahyu ini ditulis urutannya ngaco. Ya, kalau urutan di kitab Kejadiannya kayak begini nih. 1 Ruben, 2 Simeon, 3 Lewi, 4 Yehuda, 5 Dan, anak ke-6 Naftali, anak ke-7 Gad, anak ke-8 dan seterusnya sampai anak ke-12. Nah, ada anomali di dalam kitab Wahyu dan nggak disebut. Yusuf disebut, di sini ada Yusuf. Anaknya Yusuf disebut. Ada Manasye, ada anomali. Anak Yakub yang satu nggak disebut yang namanya Dan. Ada penafsir bilang, oh Dan itu sudah menyembah berhala, jadinya nggak disebut dalam kitab Wahyu, udah nggak diperhitungkan sebagai suku Israel. Siapa bilang nggak diperhitungkan sebagai suku Israel? Karena gara-gara menyembah berhala. Ya semua kerajaan 10 suku itu yang di utara itu kan, 10 suku di utara memang semuanya udah menyembah berhala. Yang Ruben lah, yang Simeon lah, yang Zebulon lah, itu kan sudah menyembah berhala semua, tapi di sini masih ditulis yang Manasye ditulis, Efraim nggak ditulis. Efraim dianggap Yusuf. Artinya di sini urutannya berantakan, urutannya ngawur. Nah, kita nggak usah ngeramesi, oh ini Manasye ditulis dan nggak ditulis. Oh, Yusuf digantikan untuk Efraim. Kita nggak usah satu persatu seperti itu. Ini kan soal lambang. Lambang itu bukan alegoris. Kalau alegoris itu ditafsirkan satu-satu. Kenapa ini nggak ditulis? Kenapa yang ini ditulis? Nah, ya nggak usah seperti itu. Ini tidak perlu ditafsirkan satu persatu, ya nggak perlu diramesi begini, nggak perlu. Penafsiran yang tepat itu mengesampingkan detail nama-nama suku itu. Detailnya udahlah pinggirin aja. Mungkin Yohanes juga lupa, waktu nulis juga lupa gitu, bisa jadi gitu ya. Ya. Nah, yang urutan dan penampatannya berantakan gitu ya, nggak usah. Ya, tapi kita percaya bahwa ini memang diwahyukan oleh Tuhan Yesus ya. Tapi di situ juga ada unsur manusianya kan? Betul, ada unsur manusianya yang nulis. Nah, inti pesannya apa? Inti pesannya adalah adanya jumlah tertentu dari orang-orang yang menjadi martir, menjadi saksi Allah, hidup total menjadi pengikut Kristus. Terus, apakah orang Israel sekarang ini sama seperti orang Israel zaman dulu? Wah, zaman Tuhan Yesus aja, orang Israel itu cuma tinggal suku Yehuda, Benyamin, dan Simeon. Itu namanya makanya bukan lagi Israel, tapi Yahudi, udah diganti jadi suku Yahudi, gitu, orang Yahudi. Kenapa? Yang 10 suku itu dibuang dan mereka nggak kembali lagi. Nah, sekarang gini nih, outline kitab Wahyu. Para ahli biblika Perjanjian Baru itu aja sampai sekarang belum sepakat ya mengenai misalnya outline-nya, mengenai penafsirannya, itu belum sepakat. Outline-nya aja beda-beda.
dari satu buku penafsiran ke buku penafsiran yang lain. Tapi saya ambil yang paling gampang. Kemudian juga penafsirannya beda-beda. Kenapa penafsirannya beda-beda? Karena tergantung dari presuposisi doktrin. Artinya gini, tergantung dari sudut pandang pengajaran di gerejanya. Kalau gerejanya percaya bahwa aniaya 3,5 tahun itu nanti akan terjadi nanti, ya maka penafsirannya juga akan mengarah ke sana. Tapi kalau pengajaran yang dia pegang itu seperti misalnya tadi saya ya ini kan dulu udah terjadi 350 tahun, 3,5 abad udah terjadi. Nah, maka juga penafsirannya juga akan seperti itu. Ini bukan soal aniaya lagi, ini gitu. Ya, ngerti ya? Jadi kenapa outline-nya beda-beda, kenapa penafsirannya juga beda-beda gitu. Ada yang alegoris, ada yang harafiah, itu juga tergantung dari cara dia memandang, cara dia menafsirkan apa yang gerejanya pahami. Nah, yang pertama itu ada pembuka surat, dan seperti umumnya surat-surat di Perjanjian Baru, di situ ada siapa sih yang nulis gitu ya, ada identitasnya. Siapa yang nulis dan maksudnya tulisan ini kepada siapa, tujuannya, maksudnya gimana, ada salam juga, ada berkat juga di situ. Dan kemudian latar belakang secara garis besar, ini apa sih? Isi pesan ini apa? Nah, kan tadi kan isi pesannya di Wahyu pasal yang pertama itu, berbahagialah mereka yang membaca, mereka yang mendengar, dan mereka yang mentaati. Itu intinya. Pesan ini ditujukan. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah apa yang terjadi saat itu. Pesan kepada 7 gereja. Apa yang mereka alami itu sangat kontekstual, sangat aplikatif, sangat dibutuhkan oleh mereka. Pesan itu adalah pesan penguatan, bertahan dalam aniaya. Dan kepada gereja-gereja yang misalnya suam-suam kuku, ayo, kamu balik lagi kepada kasih yang mula-mula. Jadi ini adalah teguran-teguran untuk jemaat pada saat itu, ya. Dan surat itu mengikuti pola dasar, siapa penerimanya, bagaimana sifat Kristus bagi gereja itu. Kalau gereja itu misalnya gereja yang sangat setia gitu, sifat Kristus adalah Kristus yang Maha Pengasih, yang mengasihi mereka, yang akan menguatkan mereka dalam penderitaan. Tapi kalau gereja itu adalah gereja yang tidak setia, yang sinkritisme, yang mencampur ajaran Kristen dengan ajaran-ajaran Helenis pada saat itu, maka Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tegas gitu, yang akan memisahkan mereka, yang akan menjadi penghukum mereka ketika mereka tidak bertobat. Ya, jadi ada pujian, ada celaan, ada tuntutan, dan ada peringatan, juga janji ya buat mereka yang setia, yang mau taat. Ya, ada pujian, ada celaan, ada tuntutan, ada peringatan, dan ada janji. Itu semuanya sama pesan-pesannya. Nah, yang ketiga ya, di Wahyu 4 ayat yang pertama dikatakan demikian. Wahyu 4 ayat yang pertama saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, jadi kalau bagian sebelumnya adalah apa yang terjadi pada saat itu, yaitu gereja dianiaya, gereja harus bertahan dalam penderitaan, dan penderita itu membutuhkan waktu sampai genap waktunya selesai. Ya, ada yang dikatakan misalnya sampai kamu akan menderita selama 10 hari. Nah, 10 hari ini juga simbol kan. Berarti ada jumlah waktu yang genap yang harus digenapi untuk penderitaan bagi gereja itu. Nah, kemudian di Wahyu pasal yang keempat, Yohanes mendapat penglihatan apa yang akan terjadi sesudah ini. Dan kemudian Yohanes dibawa ke depan tahta Allah di surga. Ya, di depan tahta Allah itu dia melihat 4 makhluk, 24 tua-tua, dan melihat anak domba yang telah disembelih dan menerima gulungan kitab dari Allah Bapa. Dan kitab itu dengan 7 materai. Nah, materai 1 sampai 6 langsung terbuka, dan kita sudah ngerti itu maksudnya apa. Kemudian, nah, ada interlude. Interlude itu di Wahyu yang ke-7. Ada 144.000 orang yang dimateraikan. Jadi ada kayak jeda gitu. Kalau lagu tuh ada jedanya gitu ya, ada musiknya, musik intro ya kayak gitu. Nah, ada interlude,
Di situ di interlude itu ada 144.000 orang yang dimateraikan. Ya, Wahyu 7 ayat 1. Dan kemudian bukan hanya 144.000 orang yang dimateraikan aja yang dikatakan perawan suci ini yang hidup seperti perawan suci, bukan berarti orang-orang yang nggak kawin ya, tetapi yang betul-betul hidup menjauhkan diri dari kedagingan, dari dosa, dan betul-betul menjadi serupa seperti Kristus. Nah, tetapi bukan hanya orang itu saja, bukan hanya 144.000 orang pilihan saja. Di ayat 9-17 dikatakan juga ada orang-orang yang tidak terhitung banyaknya. Jadi ada orang-orang pilihan dan ada orang-orang yang tidak terpilih, ya, bersama-sama di situ. Nah, orang pilihan ini kan orang-orang hebat, ya, yang tadi yang betul-betul hidup suci tanpa cacat tercela, sehingga dikatakan seperti perawan suci. Tetapi bukan berarti orang yang tidak sampai pada kesempurnaan seperti ini terus nggak bisa selamat gitu. Enggak. Buktinya apa? Ada orang-orang yang tidak terhitung banyaknya dari berbagai bangsa. Artinya keselamatan Tuhan itu untuk semua orang, inklusif, bukan eksklusif. Ya. Keselamatan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi itu bukan eksklusif harus beragama Kristen, bukan. Ya, tidak eksklusif. Nah, itu maksudnya. Jadi ada banyak orang yang tidak terhitung banyaknya dari berbagai suku dan bangsa. Inklusif ya, bukan universal, bukan eksklusif. Tapi inklusif. Nah, kemudian materai yang ketujuh baru dibuka. Ketika materai yang ketujuh ini dibuka, pasal 8 ayat 1, terjadi keheningan di surga. Wahyu pasal 8 ayat 1, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Nah, materai ketujuh itu dibuka, apa yang terjadi? Hening. Tidak ada sesuatu pun, jarum jatuh pun nggak ada. Hening. Nah, baru setelah itu, 7 malaikat dikasih 7 sangkakala. Saya kasih outline-nya separuh dulu ya, nanti penuh. Tapi kira-kira seperti ini. Saya nggak akan bahas satu-satu dulu, saya bahas outline-nya dulu. Nah, hening di surga, barulah sangkakala 1-4 dibuka. Ditiup, bukan dibuka. Kalau materai dibuka, kalau sangkakala ditiup. Sangkakala 1-4 itu adalah lambang penghukuman atas bumi, atas jagat raya. Tetapi 5-6 adalah hukuman atas manusia, atas orang-orang yang durhaka, atas dunia. Dunia ini bukan bumi ya, tetapi kalau dunia itu biasanya mengacu kepada manusia. Nih, lihat polanya ya. Materai 1-6 interlude. Ya, ada 144.000 orang yang dimateraikan. Baru materai ke-7 sangkakala 1-6. Interlude lagi. Ada kitab terbuka, ada 2 saksi Allah dan seterusnya. Interlude lagi. Dijeda lagi. Nggak langsung tiup sangkakala ke-7. Jadi ini sebetulnya ya adalah pengulangan peristiwa yang sama. Apa yang ditulis dalam materai ke-6 itu sama dengan apa yang ditulis dalam materai ke-7 yang adalah isinya 7 sangkakala. Nah, kemudian 7 sangkakala ini sebetulnya adalah sama dengan 7 cawan murka Allah, diulang-ulang. Artinya apa? Tuhan betul-betul akan menghakimi dunia ini dengan dahsyatnya. Kemurkaannya Allah semesta alam itu betul-betul akan ditumpahkan dan itu betul-betul akan terjadi. Kan orang sekarang kan banyak yang hidupnya itu beragama ya, dibilang ya tahulah Tuhan itu ada, tapi hidupnya itu seolah-olah Tuhan nggak pernah ada. Mau ngomongin orang yang suka-suka, mau nulis apa di Facebook nulis, mau nyindir orang nyindir, mau fitnah orang fitnah gitu ya, mau ngamuk sama orang ngamuk gitu, mau ngamuk sama pasangan, maki-maki pasangan, maki-maki gitu. Nah, katanya beragama, katanya bertuhan, tetapi hidupnya seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Beragama iya, seolah-olah dia bertuhan, tetapi hidupnya ateis praktis. Karena itu peringatan Tuhan sangat besar untuk dunia ini, bahwa Tuhan betul-betul ada dan betul-betul akan menghukum dunia ini. Dunia dalam arti manusia-manusia durhaka. Ini.
Nanti outline-nya itu terakhir seperti ini. Nah, ini outline yang terakhir. Sesimpel ini sebetulnya. Ya. Jadi kita 7 materai 1 sampai ke 6, interlude 144.000 orang yang dimateraikan. Dan ada orang-orang yang tidak terhitung banyaknya. Baru materai yang ke-7, hening di surga. Tadi saya mau jelasin hening di surga itu maksudnya apa. Ya. Kemudian sangkakala 1 sampai 6, interlude lagi, kitab terbuka 2 saksi Allah. Ini saya nggak tulis detail ya, ada hal-hal yang sebetulnya sama. Misalnya di sini, sangkakala ke-7 ada pujian di surga. Sebetulnya juga ada, di tempat lain juga ada gitu. Dan ada penyembahan dari 24 tua-tua. Di sini ada penyembahan juga dari 24 tua-tua kan. Ada pengulangan. Nanti di pasal 14 itu ada 144.000 pengikutnya. Di pasal yang ke-7, 144 juga. Pengulangan sebetulnya itu peristiwa yang sama, bukan peristiwa urutan. Ya, di pasal ke-7 itu 144.000 orang yang dimateraikan. Sini juga ada di pasal 14. Kemudian ada masuk 7 cawan murka Allah atau 7 malapetaka yang adalah sama dengan 7 sangkakala. Kenapa sih 7 sangkakala? Kenapa pakai sangkakala? Karena di perjanjian lama sangkakala itu ditiup untuk perang. Salah satunya itu selain untuk memuji Tuhan, untuk perang. Kemudian setelah itu, setelah Tuhan itu mencurahkan murkanya, maka di tempat lain, bagi orang-orang yang diselamatkan, ada pernikahan, ada pesta justru. Yang satu digebukin hancur-hancuran, yang satu lagi pesta. Nah, asik kan? Pesta, makan, minum, bersama anak domba Allah. Nah, kemudian setelah itu, masuk ke pengadilan Allah. Setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, dibukalah kitab-kitab. Ya, apakah mereka itu hidup menurut apa yang ditentukan oleh kitab-kitab itu? Artinya apa? Ini adalah nurani mereka, ajaran-ajaran moral, turun-temurun. Apakah mereka hidup menurut itu? Kalau enggak, nurani mereka kan pasti mengingkari itu. Dan kemudian adanya langit dan bumi yang baru. Oke. Pusing enggak? Kayaknya enggak pusing deh. Saya udah berusaha untuk menyederhanakan. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kelas yang membuat kita mundur. Kalau dari tadi saya tuh yang terbayang, yang terus-terusan muncul di pikiran saya itu, ini kitab Wahyu ini kayak lukisan ya Kak Ana. Jadi kita harus mundur, lihat outline-nya, lihat gambaran besarnya supaya kita tuh ngerti, oh pesannya seperti begitu ini. Tuh, udah dibuka duluan ya belakangannya ya. Ternyata menarik sekali nih ya. Kalau dilihat dari outline-nya, wah, jadi pengen belajar terus-menerus. Atau saya sendiri yang kayak gitu. Yang lain belum pusing tapi Kak, katanya Kak. Ini Kak Sami udah penasaran Kak. Apa bisa dijelaskan suasana hening di surga? Sudah tanggung Kak? Nanggung Kak. Buat yang ini, buat yang mau pasal per pasal, jangan lupa ya masuk ke YouTube-nya Nine Discipleship. Di sini tulis Kitab Wahyu di sini ya. Nah, di sini keluar tuh 14, udah 14 serinya. Ya, udah 14 episodenya. Belum ada pertanyaan ya, Christine? Kalau nggak ada pertanyaan ya saya lanjutkan. Ini pertanyaannya yang Kak Sami itu Kak, yang pengen dijelasin suasana hening di surga Kak. Berarti kita lanjut aja ya Kak ya? Oke, kalau gitu saya lanjutin. Berarti udah paham ya, karena kan banyak pengulangan ya. Udah paham kan? Bisa tolong bacain, Christine. Wahyu 8 ayat 1, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, ketika materai yang ke-7 dibuka, sunyi senyaplah surga. Apa itu arti sunyi senyap? Kalau kita lihat di perjanjian lama, sunyi senyap itu berkaitan dengan ketika kehadiran Allah Maha Dahsyat itu hadir. Di hadapan Allah, manusia itu sunyi senyap. Jadi pertama adalah kekaguman, ya, kekaguman kepada Allah. Sunyi juga berarti bisa jadi adalah kesedihan. Ya, ketika orang berkabung, dia berdiam diri. Ya, ketika orang menyesal, berdosa, menyesal, dia berdiam diri. Nah, sunyi itu jadi bisa jadi itu. Kalau kita di hadapan tahta Allah, kita begitu kagum akan kedahsyatannya, kita juga hanya bisa berdiam diri. Atau ketika orang berduka,
juga bisa berdiam diri. Nah, kemudian pasal 8 yang selanjutnya ya. Di situ ada mesbah dan kemudian singkat aja langsung ke ayat yang ke-6, Christine. Wahyu 8 ayat 6, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, setelah materai yang ketujuh dibuka, sunyi senyap, setengah jam, kira-kira setengah jam. Oh, setengah jam ini kira-kira berapa lama ya? Oh, kita ini. Enggak, jangan begitu, ingat jangan begitu. Tapi maknanya sunyi senyap itu apa? Gitu. Jadi ada jeda waktu untuk berdiam. Kenapa berdiam? Nah, kemudian setelah berdiam, ada 7 malaikat dikasih 7 sangkakala dan sangkakala ini ditiup. Sangkakala ini apa? Lambang apa di perjanjian lama? Ketika sangkakala ditiup, maka perang terjadi. Jadi kalau dulu bangsa Israel meniup sangkakala, ya, misalnya ngelilingin tembok Yeriko, diem, hari terakhir perang langsung gitu kan. Nah, sekarang yang niup bukan orang Israel, yang niup malaikat. Tuhan lagi berperang melawan musuh-musuhnya. Ini misalnya ya, Yesaya 47 ayat 5 ya. Ini adalah lambang kedukaan. Diam itu lambang kedukaan. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap penyesalan, kedukaan gitu ya. Hai putri Kasdim, sebab engkau tidak lagi disebut ratu. Dan seterusnya. Habakuk 2 ayat 20, Zakaria 2 ayat 13 itu adalah ketika manusia berhadapan dengan Tuhan, keagungan Tuhan. Ya, berdiam diri juga. Tapi Tuhan ada di baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya segenap bumi. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari kediamannya yang kudus. Jadi ketika Tuhan datang, Tuhan bangkit dengan segenap kekuatannya, orang itu akhirnya hanya bisa berdiam diri. Kalau orang umat Tuhan berdiam diri dalam kekaguman, dalam penghormatan, dalam hikmat, berdiam diri. Tapi orang jahat, orang berdosa, berdiam diri dalam ketakutan, gemetar. Ada juga yang diam diri dalam penyesalan. Itu maksudnya berdiam diri di dalam perjanjian lama. Dan memang di dalam 2 Esdras ya, 6 ayat 38 sampai ke 40. Nah, Christine silakan baca dan artikan. 2 Esdras 6 ayat 18. I said, O Lord, you spoke at the beginning of creation and said on the first day, let heaven and earth be made, and your word accomplish the work. Then the Spirit was blowing, and darkness and silence embraced everything. The sound of human voices was not yet there. Then you commanded a ray of light to be brought out from your storehouse, so that your words could be seen. Aku berkata, ya Tuhan, Engkau yang berbicara pada permulaan penciptaan, dan yang berkata pada hari pertama, biarlah langit dan bumi dijadikan, dan perkataanmu menjadikan seluruh pekerjaanmu. Lalu rohmu berhembus, dan kegelapan dan keheningan meliputi segalanya. Suara manusia belum ada, lalu engkau memerintahkan seberkas cahaya untuk keluar dari tempat penyimpananmu, sehingga pekerjaanmu dapat terlihat. Terima kasih Christine. Ya, jadi selain berduduk diam itu, keheningan itu berarti kedukaan, berarti penyesalan, pertobatan, atau juga kekaguman, rasa hormat. Di kitab 2 Esdras dalam sastra Yahudi juga keheningan itu terjadi ketika sebelum dunia diciptakan. Nah, kalau misalnya di dalam kitab Wahyu ini hari Tuhan ini dimaknai sama, bahwa hari Tuhan ini adalah hari pembalasan Tuhan terhadap musuh-musuhnya, dan juga hari pembelaan Tuhan terhadap umatnya, sehingga keheningan itu terjadi, ya, baik itu untuk orang jahat, untuk orang baik, tetapi juga bisa berarti keheningan itu ketika Tuhan mau menciptakan ciptaannya yang sungguh amat baik, keheningan itu terjadi. Sama seperti Tuhan ketika mau menciptakan dunia, ada keheningan sebelum Tuhan menciptakan ciptaannya yang sangat indah, sebelum Tuhan berkreasi sangat
sangat indah di alam semesta ini, ada keheningan. Kemudian setelah itu barulah ada terang. Jadilah terang. Sebelum itu terjadi ada keheningan di surga. Sebelum Tuhan mencipta. Maka ketika Tuhan mau menghancurkan ciptaannya, ada keheningan juga. Kenapa? Bisa jadi Tuhan bersedih. Tuhan menciptakan ciptaannya sungguh amat baik dan sekarang harus dihancurkan. Bisa jadi Tuhan bersedih. Sama seperti sebelum penciptaan ada keheningan, waktu mau dihancurkan juga ada keheningan. Yuk bacain lagi, Christine. 2 Esdras 7 ayat 30. Then the world shall be turned back to primeval silence for 7 days, as it was at the first beginnings, so that no one shall be left. After 7 days, the world that is not yet awake shall be roused, and that which is corruptible shall perish. The earth shall give up those who are asleep in it, and the dust those who rest there in silence, and the chambers shall give up the souls that have been committed to them. The Most High shall be revealed on the seat of judgment, and compassions shall pass away, and passions shall be withdrawn. Only judgment shall remain, truth shall stand, and faithfulness shall grow strong. Recompense shall follow, and the reward shall be manifested. Righteous deed shall awake, and unrighteous deed shall not sleep. The pit of torment shall appear, and opposite it shall be the place of rest, and the furnace of Gehenna shall be disclosed, and opposite it the paradise of delight. Nah, maksudnya gini, kalau di 2 Esdras tadi yang sebelumnya 2 Esdras 6 ayat 38 sampai 40 jelaskan bahwa sebelum Tuhan menciptakan ciptaan yang maha indah, Tuhan berdiam sebentar. Nah, kemudian di 2 Esdras 7 ayat 30 sampai dengan 36, ketika Tuhan mau menghancurkan dunia ini, kembali seperti dulu, seperti waktu 7 hari Tuhan menciptakan itu, ada silence juga, ada keheningan juga. Ya. Seperti permulaan dulu, ada keheningan juga. Nah, setelah keheningan itu, maka penciptaan 7 hari terjadi. Kemudian, waktu mau dihancurkan, itu juga ada hening juga. Nah, dan kemudian apa yang terjadi? Dihancurkanlah semuanya. Dan kemudian, orang-orang yang mati, kubur-kubur gitu ya, akan menyerahkan jiwa-jiwa mereka. Pada waktu sebelum kiamat itu terjadi, ada keheningan juga di surga. Dan kemudian barulah ada kebangkitan. Kira-kira seperti itu artinya ya. Dan kemudian setelah kebangkitan itu ada penghakiman, only judgment shall remain gitu ya. Truth shall stand gitu. Nah, jadi setelah kebangkitan maka akan ada penghakiman ya. Dan yang orang yang setia akan betul-betul jadi kuat, akan menerima reward-nya gitu. Perbuatan-perbuatan yang benar akan wake gitu ya, dan yang mereka yang tidak benar akan dihakimi ya, akan dimasukkan ke dalam Gehenna. Nah, itulah yang terjadi. Oke. Saya nggak lanjut ya, jadi sesuai permintaan sampai sini dulu. Tapi saya pastikan bahwa akan ada detail-detailnya yang lebih menarik gitu. Kenapa sih begini? Kenapa sih ditulis gini? Artinya apa? Dan nggak sembarangan. Memang orang Ibrani memahami hal itu. Kita kan orang Indonesia, Yohanes kan orang Ibrani gitu. Jadi Yohanes memahami sebetulnya artinya seperti itu. Oke, kalau gitu nggak ada pertanyaan ya. Saya anggap biasanya kalau nggak ada pertanyaan ini dua kemungkinannya, antara sama sekali tidak paham atau sangat paham. Sehingga tidak ada yang perlu ditanyakan. Ya semoga yang kedua sangat paham. Mungkin menunggu kelanjutannya minggu depan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lewatkan minggu depan, masih bersambung. Silakan join lagi. Begitu ya Kana? Oke, kalau gitu. Ya, kita akan berdoa ya. Kita akan tutup pertemuan ini. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Kami belum menyelesaikan pelajaran ini, kami akan melanjutkannya.
Tapi Tuhan, apa yang kami tangkap Tuhan dari pelajaran malam ini? Tolong kami bisa setia Tuhan seperti pesan-Mu dalam kitab Wahyu. Tolong kami bisa setia sampai akhir. Tolong kami bisa mematikan keinginan-keinginan daging kami. Tolong kami bisa mentaati seluruh pesan-pesan-Mu Tuhan di dalam Alkitab. Supaya kami bisa hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercelah. Supaya kami menjadi bagian, menjadi barisan tentara-Mu Tuhan di akhir zaman. Kami menjadi bagian dari orang-orang yang mempercepat kedatangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Dan berkati saudara-saudara kami semua yang ada di sini. Tuhan berkati kami semua. Biarlah kiranya saudara-saudara semua yang mengasihi Tuhan menerima berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya.